Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya kita semua selalu sehat, tetap semangat, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik buat kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau izinkan kami untuk menikmati hari yang baru, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh berkat, hari yang penuh kebaikan, karena Engkau Allah yang selalu baik buat kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami membuka hati untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu kami hidup bukan saja dari roti, tetapi dari setiap benih ilahi firman Tuhan yang kami terima. Terima kasih Tuhan berfirman buat kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya 53 ayat 3 dan ayat yang keempat. Demikianlah sabda Allah. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tema renungan kita pada kesempatan ini ialah menanggung penyakit manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penyakit adalah suatu keadaan di mana terdapat gangguan terhadap fungsi dan bentuk tubuh sehingga berada dalam keadaan yang tidak normal. Penyakit dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti patogen atau oleh disfungsi internal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat penyakit yang diderita orang akan merasakan ketidaknyamanan, mulai dari yang ringan hingga nyeri yang sangat kuat, tergantung dari jenis penyakitnya. Menanggung rasa sakit merupakan akibat langsung dari orang yang sakit. Karena itu, orang yang sakit kronis, penyakit yang diderita dalam kurun waktu lama, akan mengalami ketidaknyamanan fisik dalam jangka panjang yang berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya, mulai letih, lesu, dan berbeban berat. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat penyakit yang dialami juga bisa menyebabkan munculnya kerusakan pada bagian tubuh tertentu yang bisa memicu reaksi negatif dari orang yang melihatnya, mulai dari rasa jijik, mual, hingga takut tertular. Penyakit manusia secara umum adalah dosa. Dosa menciptakan kerusakan jiwa dan tubuh manusia. Dosa menghasilkan penderitaan kronis bagi manusia. Dosa menciptakan kesengsaraan bagi manusia dalam jangka panjang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang berdosa di sepanjang zaman selalu mengeluh atas penderitaan yang mereka alami akibat dosa yang mencengkeram hidup mereka. Mereka berkeluh kesah, tetapi pada saat yang sama nyaman di dalam dekapan dosa. Mereka berkeluh kesah atas penderitaan yang menghimpit, tetapi juga tidak tahu apa yang harus dilakukan supaya bisa lepas dari pelukan dosa. Saudara, karena itu Allah berinisiatif dan mengambil peran aktif untuk melepaskan orang berdosa dari jerat dosa yang menyesakkan jiwa itu. Tuhan melepaskan manusia dari penderitaan akibat dosa dengan memberikan pengampunan dosa oleh rahmat dan belas kasihan-Nya. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan jangka panjang yang seharusnya ditanggung oleh orang yang digerogoti oleh dosa
dialihkan kepada orang lain, yaitu anak tunggal Sang Pencipta kehidupan itu sendiri. Akibatnya, dia harus mengalami penderitaan berat berkepanjangan. Dia dihina dan dijauhi orang yang jijik melihatnya karena dianggap terkena akibat langsung dari penyakitnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rancangan penyelamatan manusia dari kematian kekal yang dilakukan dengan memberikan pengampunan dosa oleh rahmat dan belas kasihannya, disertai dengan harga mahal yang harus dibayar dengan penderitaan berat hamba yang diutusnya, dengan menjadi pengalih rasa sakit berat dari umat manusia, dirancang Tuhan di dalam kekekalan dan dinubuatkan Yesaya sekitar 700 tahun sebelum pelaksanaannya. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang sakit akibat dosa yang menggerogoti jiwa dan tubuh kita yang seharusnya mengalami penderitaan panjang sebagai akibat alami dari dosa, tetapi penderitaan itu dialihkan Tuhan kepada hamba yang diutusnya itu, sudah seharusnya membuat kita memahami harga yang telah dibayar oleh hamba Tuhan yang menderita itu. Pemahaman itu sepatutnya menggerakkan kita untuk meneladaninya dengan bersedia menderita bagi Injilnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah menanggung segala kutuk dosa kita. Yesus telah menanggung segala akibat karena dosa kita. Dia telah mati di atas kayu salib, sehingga kutuk dosa telah ditanggungnya, dan kita memperoleh kasih karunia, berkat, dan keselamatan. Karena itu, marilah kita terus menghargai pengorbanan Yesus bagi kita dengan hidup lebih benar, berkata lebih benar, bersikap lebih benar, bertindak lebih benar, dan siap serta sedia rela berkorban bagi kebenaran dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus, junjungan kita yang mulia, yang telah rela menderita menggantikan kita, sehingga melalui kematian dan penderitaannya, kita semua memperoleh hidup yang kekal. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita di dalam perjalanan hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.